17. Kemarahan Embun. Embun dan Malvin sedang menikmati es dawet saat mekanik menghampiri. "Udah selesai, Mbak." "Makasih, Mas. Duduk dulu, udah kupesenin es dawet," balas Embun. "Wah, jadi ngerepotin, Mbak." Duduk juga saat Pak penjual dawet menyodorkan es dawet padanya. "Panas gini enaknya es dawet, Mas," ucap Embun diselingi. "Tawa kecil, yang rusak apa?" "Tadi cuma saya survei sama ganti busi aja," balas Mas mekanik. Menyerupit es dawetnya, "Terus besok bawa aja ke bengkel. Ada beberapa part yang mesti diganti." "Ah iya, Mas." Wajah Embun sudah agak berubah. "Habis berapa?" "Ya, Mas, buat benerin yang tadi." "Itu udah diurus sama Josie, Mbak." Josh heran. "Yang tadi hubungi aku, Mbak." "Mbaknya nggak kenal?" Embun beralih menatap Malvin. "Orangmu." Pria itu hanya tersenyum tipis. Setelah membayar mereka kembali, Embun memboncengkan Malvin. "Karena pria itu tak bisa mengendarai motor. Kemana aku harus mengantarmu, Mal? Karena ini masih sore. Bagaimana jika kita berkencan?" Embun tergelak. "Apa? Date?" ucap Malvin sedikit mengeraskan suaranya agar tak kalah oleh deru suara angin. "What do you think?" Embun terkekeh. "Aku tidak ingin berkencan." "Kalau begitu, ayo kita main. Kita berteman kan?" Nego Malvin tak menyerah. "Apa kamu mengganti kata-katamu yang intinya sama saja? Kamu berhutang padaku, kamu bilang akan bermain bersama." Malvin masih berusaha. "Bersama Kai dan Cati," Embun menegaskan dengan menahan senyum. "Mereka tidak ada." "Ayolah, just a moment, friend." Malvin sedikit memaksa. "Remember?" Embun tertawa geli. "Baiklah." Akhirnya, Embun membawa motornya mengelilingi kota. Mereka berhenti sesaat di sebuah alun-alun yang ramai sore itu, berjalan-jalan mengikuti arus. Lautan manusia juga menyempatkan diri untuk membeli camilan. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. "Aku antar kamu pulang, Mal," ucap Embun saat memasuki belokan ke kawasan tempat Malvin tinggal sebagai ojek. "Jadi kamu harus membayarku nanti." Malvin tergelak. "Baiklah, berapa tarifmu?" Kini giliran Embun yang tertawa. "Mahal, kamu nggak akan sanggup membayar." Motor itu berhenti tepat di depan gerbang rumah Malvin. "Di sini saja ya." Malvin turun dan berdiri di samping motor Embun. "Terima kasih," ucapnya, mencium ringan pipi Embun, membuat mata Embun membelalak kaget. "Bayaranmu?" seloroh Malvin. "Aku tidak punya uang, tarifmu mahal." Embun tertawa lucu. "Aku pulang," pamitnya. "Hati-hatilah." Motor Embun sudah berjalan cukup saat Malvin meneriakkan ucapan yang membuat Embun tertawa kecil. "Terima kasih untuk kencannya," seru Malvin mencorongkan tangannya di depan mulutnya, lalu tertawa lucu saat dilihatnya Embun melambaikan tangannya. Motor Embun membelok ke jalan yang memasuki area panti. Di kejauhan, dia sedikit terkejut saat dilihatnya Kai sedang duduk berjongkok di depan gerbang panti yang terbuka. Embun menghentikan motornya. "Kai." Kaya mengangkat kepalanya, wajahnya sudah dipenuhi air mata dan pipinya terlihat merah. Hati Embun bergetar. Ada apa ini? Kenapa Kai seperti itu? Kenapa wajahnya memerah seperti habis kena pukul? Kayla masih menjalani masa hukumannya, tidak boleh keluar rumah kecuali saat sekolah. Siang itu, Kai sedang membereskan rumah. Yura sedang mengambil libur karena merasa tak enak badan katanya. Yura hanya bermalas-malasan saja. Danu sedang pergi bekerja saat itu, hingga Yura bisa begitu leluasa memperlakukan Kai sesuka hatinya. Gadis kecil itu mengepel lantai sesuai yang Yura minta. Wanita dewasa yang sedang hamil itu bertingkah seperti nyonya yang berkuasa. Kai disuruhnya mengepel berulang-ulang. Setelah gadis itu menyelesaikan urusan dapur. "Kamu itu bisa ngepel yang benar nggak sih?" sentak Yura kesal.
Lihat di sana masih kotor, pergunakan dirimu dengan benar. Kai menatap sengit Yura, ingin dia melawan, namun Kai masih teringat akan ayah dan ibunya. Kai harus menahan diri. Deru suara mobil Danu terdengar memasuki area halaman. Dengan cepat Yura berdiri hendak merebut pel yang dibawa Kai. Namun bocah itu menggeser tubuhnya hingga Yura yang tidak bisa menjaga keseimbangannya oleng dan jatuh. Kai melihatnya dan tersenyum miring. Yura yang jatuh terjerembab itu menatap. Kau, sengit Yura menahan sakit di pinggangnya, muncul Danu di ambang pintu. Yura mulai berakting. Sakit. Ada apa ini? Seru Danu terkejut melihat Kai yang memegang pel. Dan Yura yang terjerembab di lantai. Kai, membuatku jatuh, Mas. Aduh, Yura merengek dengan air mata di wajahnya. Danu terlihat marah sekali. Apa? Apa itu benar, Kai? Tidak, ayah. Wajah Kai sudah berubah ketakutan. Mama Yura jatuh sendiri. Bohong. Sergah Yura tak terima. Lihat aku, Mas. Perutku. Wajah Danu sudah semakin marah. Dia menghampiri Yura. Mana yang sakit? Perutku, Mas. Alah. Rengek Yura kesakitan. Danu meradang. Dia melihat Kai dengan mata melotot, mendekati gadis yang gemetar ketakutan itu dan melayangkan tamparan di wajah gadis kecil itu. Anak tak tahu diri. Bisa-bisanya kamu menyakiti mamamu yang sedang hamil ini. Di mana perasaanmu, Danu yang kalap hendak kembali menampar Kai. Ampun ya. Ampuni Kai. Maafkan Kailah ya, pilu Kai memohon. Namun pria itu terlihat semakin kalap. Dia melepas tali pinggangnya dan memukul tubuh mungil itu beberapa kali tanpa memperdulikan Kai yang memohon ampun. Mas Danu. Jerit Yura. Danu menoleh, tampak warna merah mengalir di kaki istrinya, membuat Danu makin kalap dan panik. Danu menarik Kai ke dalam kamarnya, menghempas tubuh gadis itu begitu saja. Ayah belum selesai. Setelah ini, jika terjadi apa-apa pada Mama Yura dan adikmu, kamu akan mendapat masalah besar. Ancam Danu membanting pintu dengan kuat dan menguncinya. Danu berlari menghampiri Yura dan sesegera mungkin membawanya ke RS. Kai yang menjerit dan menggedor pintu berulang meminta pembebasan. Akhirnya terkulai lemas di depan pintu dengan air mata dan rasa perih di tubuhnya. Kai menangis meratapi nasibnya nanti. Bagaimana dengan ibu? Dan sudah pasti Kai dan ibunya yang akan disalahkan. Kai terbangun dari duduknya. Dia mengambil ranselnya, memasukkan beberapa baju dan buku sekolahnya. Kai memakai jaket untuk menutupi luka di tangannya dengan cepat. Kai yang menggendong ranselnya itu membuka jendela kamarnya, lalu melompat keluar. Kai berlari menjauh dari rumah ayahnya. Kailah berlari secepat yang dia mampu menuju panti. Sesampainya di depan panti, kaki Kailah tiba-tiba lemas. Gadis cantik itu duduk berjongkok di depan panti dan membenamkan wajahnya di antara lututnya. Tak lama Kai mendengar suara motor berhenti di depannya. Kailah mengangkat wajahnya. Ibu, air mata Kai meluncur deras tanpa aba-aba. Di dalam kamar Embun yang terpisah dari rumah utama panti. Embun mendudukkan anak gadisnya yang masih terisak itu. Embun membuatkannya teh hangat dan menawarinya roti bakar yang masih hangat yang tadi dibelinya bersama Malvin. Embun melihat Kai menyeluruh. Gadis itu sedang meminum teh hangatnya. Wajah sembab yang memerah, ada seperti luka merah di tangan. Kai yang tersembunyi di balik jaketnya. Embun menyibakkan lengan jaket anaknya. Embun terkejut. Bekas luka memanjang tercetak di sana. Apa ini, Kai? Suara Embun bergetar. Kenapa tanganmu begini? Gadis kecil itu menangis lagi. Kini, hati Embun semakin tersayat. Anakku, apa yang terjadi? Embun memeluk anaknya. Dan bulir bening melolos begitu saja.
Apa ayah yang melakukannya? Tanya Embun pelan dengan suara parau. Kai menangis, hanya menangis tanpa mau menjawab Embun. Semakin memeluk tubuh anak gadisnya, dia tak ingin bertanya lagi. Dia tahu Kai pasti masih syok. Embun dengan telatan mengoleskan salap ke luka Kai layang. Masih sesenggukan, namun sepertinya dia sudah tenang. Malam itu, Kai tidur dalam pelukan ibunya. Di sana dia bisa merasa tenang. Embun tak mengucapkan apa namun dia bertekad. Besok pagi, dia akan menemui mantan suaminya Danu, menuntut penjelasan kenapa Kai sampai memiliki luka seperti itu. Keesokan paginya Embun benar-benar mendatangi rumah Danu. Dia melihat adanya mobil silver di halaman depan. Itu artinya Danu ada di rumah. Dengan segera Embun mengetuk pintu rumah, ketukan yang semakin lama semakin tak sabar. Mas Danu, seru Embun yang makin tidak sabar. Diambilnya HP dalam tasnya. Lalu melakukan panggilan telepon. Suara dering HP Danu terdengar tak jauh. Pintu dibuka. Wajah Danu yang memerah dengan rahang yang mengeras. Tampak pula deretan giginya yang dia tunjukkan. Menandakan dia juga sama marahnya dengan Embun sekarang. Kau apakan, Kai? Menatap Danu dengan wajah marahnya. Mata yang menyala dan menantang. Oh, jadi anak itu kabur ke tempatmu, hah? Apa? Kabur? Apa yang sudah kau lakukan padanya, Mas? Sentak Embun kehilangan kesabarannya. Apa maksud Mas Danu kabur? Apa dia mengurung Kai? Apa yang sudah dia lakukan sampai Mas Danu tega memperlakukannya seperti ini? Batin Embun. Apa kau tahu apa yang sudah dia lakukan? Danu berbalik. Menyentak Embun dengan mata yang masih melotot. Aku tidak tahu, juga tak mau tahu. Kau sudah menyakitinya, Kai anakmu. Tak kalah senit. Dia anakku sebelum kau meracuni pikirannya. Apa kau bilang? Siapa yang pertama berkhianat di sini? Kamu, Mas. Danu mengangkat, tangannya hendak menampar Embun, namun tangan itu sudah Embun tahan dengan tangannya sendiri yang memegang HP hingga benda pipi itu terjatuh dan terbelah. Aku nggak akan kena tampar 2 kali oleh orang yang sama, Mas. Sengit Embun dengan emosi yang sudah meluap. Kau sudah menyakiti anakku, masih mau memukulku juga. Kenapa? Apa karena wanita itu? Danu tertawa jengkel. Iya, karena Kai, Yura hampir keguguran. Ujar Danu dengan mata yang hampir keluar dari rongga matanya. Apa? Embun tak percaya. Kai masih anak-anak. Picik sekali kau. Menyakitinya untuk hal yang belum tentu dia lakukan dengan sengaja. Aku tidak peduli, apapun itu dia sudah membuat Yura mengalami pendarahan. Embun terdiam, dia melihat Danu dengan pandangan jijik dan menyesal. Aku mengerti, aku akan membawa Kai pergi, dia akan tinggal bersamaku. Bawa saja dia. Ingatlah, tak ada sepeser pun untuk kalian. Tegas Danu sengit. Embun tertawa jengkel. Jangan memohon pada kami untuk kembali. Tidak sudi. Sinis Danu dengan mata yang makin membesar. Kamu akan menyesal, Mas. Embun mengambil HP-nya yang terburai di lantai itu, lalu pergi meninggalkan rumah Danu dengan emosinya yang masih belum dapat dia atasi. Aku pasti akan membalasmu, Mas. Kalian pasti akan menyesal. Sudah membuat Kai terluka. Gumam Embun bertekad.